Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita akan melakukan wawancara bersama Bapak Inspektur Kabupaten Lombok Barat untuk mengetahui lebih luas lagi terkait dengan inovasi Gardu Mente, gerakan terpadu menuju nol temuan. Dari mana? Dari mana nih? Kami dari tim inovasi Kabupaten Lombok Barat, Pak, ingin menanyakan kira-kira di inspektorat ini ada inovasi apa ya, Pak? Oh iya, benar. Kami di Inspektorat Lombok Barat ini ada inovasi namanya Gardu Mente. Gardu Mente itu adalah gerakan terpadu menuju nol temuan. Mengapa kita membuat inovasi ini ya? Jadi secara konvensional kegiatan-kegiatan pengawasan pada umumnya yang kita lakukan ini dirasakan belum mencapai satu hasil yang maksimal. Lalu kita bangun satu inovasi. Nah itu tujuannya untuk bisa lebih mempertajam. Kegiatannya ini secara ringkas kita bagi menjadi 3 atau 4 segmen ya. Yang pertama adalah Hayo Desa. Jadi khusus kepada desa seperti apa? Kemudian segmen kedua itu untuk OPD ya. Kita sebut istilahnya di sana nyambang OPD. Baru yang berikutnya adalah jangkuk sekolah ya, jangkuk sekolah. Jadi memang ini sasaran kita itu baik OPD, desa maupun sekolah. Ada juga kita buka layanan bilik konsultasi baik online maupun offline ya. Tadi nanya kegiatan ya? Oke. Untuk keempat segmen ini atau 3 segmen utama itu kita wujudkan dalam beberapa jenis kegiatan. Paling tidak ada 10 kegiatan. Yang pertama adalah pendampingan PAD. Itu kita dampingi. Bagaimana OPD itu mengelola PAD. Bagaimana tata kelolanya, bagaimana manajemennya, bagaimana mereka mengupdate data potensinya dan sebagainya. Sehingga harapannya ke depan sumber-sumber PAD yang ada di daerah di Lombok Barat ini maksimal digarap sehingga dia bisa menghasilkan sumber PAD yang kuat dan ke depan kita harapkan fiskal daerah Lombok Barat menjadi kuat. Kemudian adalah pendampingan terhadap BMD, barang milik daerah, terlebih khusus kepada tanah, aset berupa tanah. Nah ini kita coba urai, kita coba inventarisasi OPD mana yang kemudian ada mengelola barang milik daerah, terlebih khusus kepada tanah. Ini supaya betul-betul dideteksi keberadaannya, terdeteksi, tercatat, kemudian sampai kepada dipastikan setiap aset itu ada alas haknya ya. Kemudian selanjutnya adalah pendampingan PBJ, khusus pendampingan PBJ, proyek pengadaan barang dan jasa, proyek-proyek yang bersifat strategis daerah. Jadi itu kita dampingi supaya pelaksanaannya di lapangan dilakukan secara baik, secara sungguh-sungguh. Selanjutnya adalah kegiatannya kita sebut dengan nama Rapid Investigasi. Rapid Investigasi ini sesuai dengan arti katanya adalah pemeriksaan cepat. Ya, itu maksudnya untuk beberapa laporan-laporan atau pengaduan tertentu itu kita akan lakukan kegiatan investigasi secara cepat, gitu. Lebih cepat dari biasanya, supaya tidak terjadi bias kemana-mana. Begitu ada pengaduan langsung kita tangani dia. Gitu. Selanjutnya adalah pendampingan APBDes. Dalam pengelolaan APBDes selama ini yang kita anggap konvensional, maka saat ini sekarang kita lakukan penajaman. Ya Pak, tadi sudah banyak dijelaskan terkait dengan kegiatan-kegiatan Gardu Mente
Mungkin ada lagi yang lain Pak, Iya. yang selain tadi untuk di desa itu pengawalan HPBDes. Ada lagi Pak yang lain Pak Iya. yang terkait pengawalan desa? Selanjutnya adalah tentang pendampingan BUMDes. Kita ingin sebenarnya BUMDes itu lebih terarah seperti itu, karena kita melihat keberadaan BUMDes ini sangat penting untuk menggerakkan ekonomi desa. Kita lanjut kepada kegiatan verifikasi sertijab. Kita ingin ke depan pada saat serah terima jabatan itu jelas apa yang diserahkan dan apa yang diterima, baik mengenai aset, mengenai sarana prasarana yang lain, kemudian juga keuangan. Harus jelas cut off keuangan itu di mana, di angka berapa. Nah, ini kita kemudian membentuk tim verifikasi sertijab untuk itu. Kemudian adalah pendampingan puskesmas ya. Puskesmas ini kan dia sekarang menggunakan pola pengelolaan keuangan dengan cara PLUD. Kita ingin puskesmas itu dia tidak kaku, tidak administratif semata gitu. Kita ingin dia lebih mandiri, bahkan bisa bersifat entrepreneur gitu. Dia bisa mengembangkan dirinya, mengembangkan potensi yang ada. Dengan tujuannya nanti bagaimana pelayanan kepada masyarakat lebih baik dan juga menjaga kestabilan kesejahteraan pegawainya dan seluruh nakes-nakesnya. Nah, ini kita dampingi supaya pengelolaannya bisa lebih tertib. Selanjutnya adalah satu yang terakhir ya, Pak ya. Ini adalah tentang Satgas penyelesaian aset. Jadi aset-aset yang sudah masuk dalam kategori masalah, ini kita bikin tim. Lalu kita lakukan pendalaman, pemeriksaan, cek dokumennya, cek kronologinya, cek mengapa masalah itu ada, apa sebabnya, lalu solusinya seperti apa. Hasilnya sampai dengan saat ini Oh, iya. program Ya, silakan duduk, Pak, ya. Iya, seperti apa Pak? Kerjaan-kerjaan pengawasan yang dilakukan oleh APIP, baik yang bersifat quality assurance maupun consulting, itu jelas tujuannya sudah disampaikan di awal tadi adalah bagaimana menjaga, mengawal supaya tujuan manajemen itu bisa dicapai. Nah, dengan adanya inovasi ini diharapkan bisa lebih tajam. Nah, kalau sekarang ditanya hasil, ya hasil ini tidak bisa disebut dengan angka ya. Terkadang dia bersifat abstraktif karena pengawalan pendampingan kepada OPD itu hasil kerjanya di OPD itu sendiri nanti. Misalnya bagaimana kita tadi mendampingi OPD pengelola PAD. Nah, hasil apakah tumbuh PAD itu ataukah tidak itu hasilnya di OPD ya, di OPD. Lalu saya katakan dia menjadi abstrak bagi kita, tapi paling tidak ada persentase. Nah, ini memang kita lihat nanti di tahun berikutnya ya, di tahun 2023 misalnya. Karena sekarang pendampingan kita lakukan secara efektif di tahun 2022. Walaupun ada juga sih yang hasilnya bisa dilihat langsung. Misalnya di pendampingan PBJ ya. Kalau kita lihat di situ bisa disampaikan hasilnya bahwa PBJ ini kita lihat sekarang berjalan dengan baik, tidak ada fraud, tidak ada penyimpangan, dan yang paling penting tidak berujung kepada korupsi. Sehingga apa yang kita harapkan tadi, tidak ada penyembendera, PBK bekerja dengan baik, rekanan ngurusin proyeknya dengan efektif, punya pengawas juga bekerja dengan baik. Ini kita lihat hasilnya sudah berjalan dengan baik. Baik Pak, penjelasannya sudah sangat lengkap terkait inovasi pengawasan yaitu BPJT. Kami dari tim inovasi sudah mendapatkan gambaran secara utuh terkait bagaimana pelaksanaan daripada inovasi BPJT. Terima kasih banyak atas waktunya Pak. Semoga sukses program BPJT bisa benar-benar menjadi program yang dirasakan manfaatnya oleh stakeholder Inspektorat Kabupaten Bogor. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Memang betul kita berharap
inovasi ini betul-betul menjadi satu langkah yang sangat tajam, kemudian bisa mengawal seluruh kegiatan manajemen Hotel Lebaran ini mencapai tujuannya dengan tepat. Terima kasih ya.